Saya catat poin-poin penting, Ustadz. Yang pertama, saya penasaran sekali konsep bahwa agama itu membuat kita merasa paling hamba kan. Iya, Apakah dalam konteks Islam sendiri ketika kita sholat, kita ada sujudnya, itu membuat siapapun, mau jabatan kamu yang paling hebat, mau siapapun kamu tetap bersujud karena kamu Iya. adalah hamba. Iya, iya. Apakah itu relevan sekali untuk teman-teman memahami ini? ya itu dalam konteks bagaimana ibadah ritual menguatkan pesan-pesan itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh banyak sekali dikuatkan oleh hal-hal seperti itu. Misalnya, bagaimana Allah merusak hukum sebab akibat dalam kehidupan. Merusak dalam tanda petik. Ini buku lagi saya tulis. Oke. 10 hukum sebab akibat. Beyond mindfulness. Gitu ya. Allah membuat hukum sebab akibat itu cuma untuk menjadi aturan bagi kalian hamba. Bukan untuk membatasi kuasaku. Kira-kira pesan Allah itu begitu. Aku ciptakan hukum sebab akibat itu cuma jadi pedoman untuk kalian. Kalau nggak ada hukum sebab akibat kita hidupnya nggak waras karena nggak ada pedoman. Misalnya gini, hari ini api dibuat panas, besok sama Allah dibuat dingin, besoknya hangat gitu ya. Bang Bilal tanya ke mamanya, Mama hari ini masak apa? Besok masak apa mah? Tergantung api, panas apa enggak. Tapi kita tahu kalau mau bakar sate, mau masak soto, pakai api kenapa? Karena ada hukum sebab akibat. Tapi Allah sering ngingatin kita, hukum ini buat kalian ya, bukan buat gue. Allah tuh bilang bukan buat aku tuh. Maka Allah sering merusak hukum sebab akibat. Misal, kadang ada sebab tapi tidak ada akibat. Misalnya Nabi Ibrahim dibakar ke api, sebab. Ya. Tapi nggak terbakar. Allah mau kasih tahu, yang punya hukum sebab akibat kan aku. Ya. Jadi walaupun ada sebab, kalau aku bilang nggak jadi, akibat nggak jadi. Kadang tanpa sebab terjadi akibat. Misal, hukum sebab akibat bilang, untuk jadi seorang anak manusia harus terjadi pertemuan antara sel sperma dan ovum di masa subur. Nabi Isa diciptakan Allah tanpa itu. Aku bisa ciptakan akibat tanpa sebab. Karena aku pemilik segala sesuatu. Dalam hidup kita juga begitu. Ada banyak orang yang menikah. Laki-lakinya sehat, perempuannya sehat. Bertahun-tahun gak punya anak. Allah mau kasih tahu, anak itu urusan aku. Kita kuliah di bidang apa, dapat rezekinya di mana? Ya. Itu nggak selalu sebab akibat tadi. Bekerja secara paralel dalam hidup kita. Supaya mengembalikan kita. Kamu harus menjalankan sebab-sebab, ikhtiar. Tapi kamu nggak boleh menuhankan sebab. Dan itu wilayah kita untuk mengupayakan itu ya? Iya, bekerja dalam hukum sebab akibat itu wilayah manusia. Wajib. Nabi bilang ikat ontamu lalu tawakal sama Allah. Wilayah ikhtiar tuh. Berkata-kata dakwahlah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Itu wilayah kita. Manusia lebih mudah tersentuh dengan bahasa yang lembut. Ya. Tapi Allah sejak awal sudah tahu Fir'aun ini gak bakal beriman. Tapi kan Musa gak peduli dengan wilayah Allah. Yang penting Allah perintahkan aku menjalankan perintah. Jadi anak sakit kita bawa ke dokter itu karena kita menjalankan sebab. Tapi kita jangan menuhankan itu. Yang menyembuhkan Allah. Makanya kalau nyuruh anak minum obat jangan bilang minum obat nak biar sehat. Jangan. Minum obat nak karena ini perintah Nabi. Begitu anak sehat syukur sama Allah nak. Allah yang kasih kesehatan. Biar anak enggak menuhankan obat. Ibu-ibu enggak bisa ngomong ke anaknya, Papa kerja ya cari duit. Jangan. Papa kerja karena ini perintah agama. Papa cari rezeki yang halal karena ini perintah Allah. Ketika ayah pulang bawa uang, nggak boleh bilang ini hasil ayah kerja, enggak. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak nggak bakal flexing, nggak bakal sombong, karena rezeki itu dari Allah. Dan dia punya keteladanan bahwa ayahnya adalah seorang pejuang nafkah, sanggup pergi pagi, letih, capek, tapi apa? Tapi untuk anak-anaknya. Dia bekerja untuk anak-anaknya. Tapi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita bedain. Tadi Ustadz menyinggung tentang pesan tauhid itu sebenarnya bisa kita lihat di segala sesuatu ya. Iya. Kalau saya hubungkan pesan tauhid itu atau kacamata tauhid melihat situasi anak-anak muda sekarang yang terus mengejar validasi, ingin diakui oleh keluarganya dan teman-temannya. Kerja keras terus sebagai kuda sehingga nggak ada waktu untuk dirinya sendiri, sehingga kembali lagi ke looping
burnout, stress, overthinking Ya. gitu. Bagaimana kacamata tauhid bisa melihat fenomena ini, Ustaz? Iya. Allah punya standar, manusia punya standar. Kita kalau mengikuti standar manusia itu akan berubah-ubah terus. Tapi kalau kita mengikuti standar Allah, itu akan damai kita. Jadi melihat segala sesuatu dengan kacamata tauhid itu akan menggeser kita dari pola kehidupan yang egosentrik kepada kehidupan yang Allah sentrik. Gampangnya begini. Egosentrik itu menjadikan diri sebagai pusat segala sesuatu. Poros kehidupan itu adalah diri. Jadi ketika Bang Bilal ditawarkan satu proyek atau satu jabatan, Bang Bilal kalau masih nanya, saya dapat berapa? Untungnya bagi saya apa? Berapa lama BEP ini bisnis, gitu ya? Selalu menjadikan diri kita sebagai sentral tuh ukuran, standar. Itu pasti kita akan khawatir. Kalau tiba-tiba nggak dapat, kalau tiba-tiba dikhianati, kalau tiba-tiba kan begitu. Tapi kalau kita sudah bergeser kepada Allah sentrik, ketika datang tawaran seperti tadi, Bang Bilal nanyanya, Allah ridho nggak dengan model bisnis begini? Ke Allah dulu. Ada nggak hak manusia yang aku zalimi kalau aku terima jabatan ini? Wow. Ada nggak batas-batas syariah yang kita langgar kalau kita tetap jalan? Jadi ketika keuntungannya di depan mata itu dalam kalkulasi manusia sangat besar. Tapi itu tidak diridhoi sama Allah, kita nolak. Gitu. Dalam hukum sebab akibat tadi, ya ada hukum yang saya tulis tuh, hukum keberapa tuh, tentang hukum moral. Hukum moral itu bagaimana kita mendahulukan sebab akibat yang dibuat oleh Allah, sebab akibat dari informasi wahyu dibanding sebab akibat yang sudah berjalan berdasarkan kultur. Misalnya begini, kalau di negara kita katakan misal untuk lancarnya satu proyek dengan pemerintah misalnya, itu harus nyuap, harus nyogok. Sementara kita tahu itu secara moral agama haram. Orang bilang begini, kalau nggak nyogok nggak bakal dapat proyek ini. Oke, nggak apa-apa. Kita memang nggak dapat proyek itu. Hukum sebab akibat secara kultural ya. Kita nggak bisa dapat kecuali dengan nyogok. Tapi ada hukum sebab akibat yang dikasih tahu sama Nabi. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih besar lagi. Jadi kita maju aja dengan standar-standar kehalalan yang sudah jelas tadi. Kita nggak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, tidak. Sekiranya kita tidak dapatkan itu karena kita meninggalkan hal yang haram, Nabi udah janji deh sama kita bahwa ada sesuatu lagi. Itu membuat kita insya Allah nggak burn out ya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita cuma menjalankan perintah-perintah. Nah perintahnya ini harus tidak kelar dari jalur-jalur itu. Jadi menjadikan Allah sebagai sentrik ini, kita buat semacam ada garis imajiner dalam kehidupan. Garis imajiner itu startnya adalah Allah, finishnya adalah Allah, ya jalannya garisnya juga sesuai dengan syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah. Jadi sebelum kita jalan itu, kita tanya dulu diri kita, ini kita lakukan karena Allah apa tidak? Lalu ketika kita jalan, sesuai nggak dengan aturan-aturan Allah? Apakah kita melakukan karena Allah atau tidak? Finishnya Allah apa tidak? Karena yang melelahkan dalam hidup itu karena kita harus mengikuti ekspektasi banyak pihak. Yeah. Tapi kalau kita cuma mengikuti ekspektasi Allah, itu kita menjadi jauh lebih tenang. Misal tujuan, kalau tujuannya banyak kita pasti capek. Tujuan kita itu cukup satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, kalau kita kerja gitu, wawancara sama HRD, kamu kerja di sini untuk apa? Lillahi ta'ala, diketawain. Kita kerja untuk apa? Enggak apa-apa, punya tujuan lain dalam hidup enggak apa-apa. Selagi itu mengantarkan kita kepada tujuan yang sesungguhnya. Kamu kerja untuk apa? Untuk dapat duit. Kita kerjanya untuk dapat duit. Tapi enggak boleh duit ini menjadi final destination. Harus terus, duit ini untuk apa? Duit ini biar aku bisa terkenal. Oke, enggak apa-apa. Tapi terkenal ini untuk apa?
supaya bisa mempengaruhi orang lain melakukan kebaikan. Hmm. Sebab kalau orang lain dapat pahala karena aku juga dapat pahala. Itu Ya. karena Allah. Ya. Kamu kerja untuk apa? Untuk dapat uang. Uangnya untuk apa? Untuk menyelamatkan keluargaku dari rezeki yang tidak halal. Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Itu ke Allah. Ya. Jadi kita harus mengubah idol-idol dalam hidup itu berubah menjadi tools. Kalau selain Allah jadi tools, kita capek. Kamu kuliah untuk apa? Biar dapat ijazah. Oke. Kalau ijazahnya jadi idol, kita capek. Ya. Tapi kalau ijazah itu kita ubah jadi tools, dengan ijazah ini aku bisa dapat kepercayaan lebih besar dari orang. Ketika aku dapat kepercayaan, aku gunakan ini untuk begitu terus. Kenapa kamu mengejar jabatan ini? Oh, supaya aku lebih berpengaruh. Tanda tanganku bisa kubuat untuk bermanfaat bagi orang. Karena menurut Nabi yang paling bermanfaat, yang paling baik di sisi Allah. Allah lah gitu. Jadi kita melangkah itu terus ke Allah terus. Itu. Wah, bagus banget Ustaz. Kalau ditanya, Bilal kenapa bikin podcast gitu? Untuk ngobrol dengan orang berkelas. Oh iya. Tapi, idealnya bukan itu. Yaitu menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang-orang yang menonton ini secara gratis. Gitu. Jadi pertemuan ini adalah tools. Studio ini adalah tools. Kamera adalah tools. Tim kita adalah tools. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus ubah. Segala sesuatu di luar Allah nggak boleh jadi idols. Wah, jujur menarik sekali ketika membahas tentang tadi egosentrik harusnya ke Allah sentrik. Ya, Karena ya. ada momen di tahun lalu Ustaz, bulan Oktober saya berangkat umroh. Oke. 2 hari sebelum berangkat umroh, ada tawaran pekerjaan yang besar sekali dan selama ini saya impikan. Dari saya SMA saya impikan pekerjaan itu gitu. Oke. Proyek besar. Iya, iya. Terus saya mikir, gak mungkin saya cancel umroh kali ini gitu. Karena ini besar kali proyeknya. Oke. Saya diskusi dengan teman saya, dia ngaji juga dan dia bilang, umroh aja. Setelah ini ya lebih besar akan datang. Saya penuh kecemasan memikirkan hal itu. Saya selalu istiqoroh dan Iya. benar. Karena 6 bulan, menjadikan 6 pekerjaan idols. Iya, 6 bulan kemudian benar datang proyek lebih besar dan wow, itu relate sekali Ustaz. Iya, iya. Makanya kita jangan tergesa-gesa, paham dengan semua kerja Allah. Jangan. Kita tuh nggak harus selalu paham dengan takdir yang menimpa kita pada hari ini. Itu penting banget. Sekarang Bang Bilal ingat aja, 3 capaian paling Bang Bilal syukuri dalam hidup itu apa? Coba bayangkan tuh. Saya bisa begini, saya memperoleh ini, saya ini. 3 aja. Insya Allah salah satunya ada latar belakangnya adalah takdir yang kita tidak sukai di masa lalu. Wah, Makanya Ada- kita jangan tergesa-gesa untuk paham. Saya tanya ada orang, Bapak apa yang capaian paling Bapak syukuri? Saya punya istri Ustadz, Masya Allah. Patuh, soleha, jaga anak-anak bagus, pendidikan. Wah, rumah jadi sangat surga bagi saya. Bapak kenal di mana nih sama istri? Kawan kuliah Ustadz, dia bilang. Kuliah di mana Pak? Kampus swasta Ustadz, kampusnya juga udah tutup. Kok bisa saya bilang? Saya tuh Ustadz ranking 1 terus di SMA. Tapi waktu ujian masuk perguruan tinggi, teman-teman di bawah saya banyak yang keterima di perguruan tinggi. Saya nggak keterima. Waktu keterima itu Bapak senang apa enggak? Enggak. Saya sampai nganggur dulu. Tahun depan saya ikut lagi, enggak lulus lagi. Akhirnya saya masuk kampus swasta ini. Di situ saya ketemu istri saya. Kalau waktu bisa dimundurin, Bapak mau nggak keterima di PTN tapi nggak ketemu sama istri? Oh nggak mau Ustaz. Dia menikmati itu sekarang karena takdir buruk yang dulu dia nggak suka. saya terharu Ustaz, karena di momen saya kuliah itu saya gak bersyukur kuliah di situ gitu pada waktu itu ya. Iya, Kayak iya. ini bukan target saya kuliah di sini gitu. Tapi karena saya kuliah di situ, saya bisa dapat program beasiswa ke Jepang. Di Jepang saya ketemu dengan orang yang bikin event-event yang kemudian sampai sekarang masih connecting the dots-nya. Oh ternyata rencana Allah lebih indah. Gitu. Ya. Pada waktu itu saya nggak senang gitu. Pada Iya, waktu itu saya iya. bisa aja memikirkan bahwa kenapa harus ini ya? Kenapa ya Allah gitu? Pengalaman itu ngajarin saya. Ketika ada sesuatu yang pahit dalam hidup saya, nanti 10 tahun lagi Allah ungkapin kok kenapa begini. Wow. 2 minggu lagi Allah kasih tahu kok kenapa begini. Wah, itu bagus banget. Mungkin ini yang teman-teman butuhkan untuk menyerap informasi ini karena mungkin mereka lagi di fase seperti kita tadi. Iya, gitu. Mungkin iya, hari-hari kamu hari ini mungkin tidak sesuai dengan plan kamu. Kamu bisa aja membenci hari-harimu, kamu bisa aja mempertanyakan kenapa seperti ini ya Allah. Tapi sabar. Ya. Mungkin jawabannya belum sekarang.
Nah, by the way, itu yang kita lakukan di kelas-kelas di ekosistem belajar Iman Path ini. Jadi bagaimana mereka belajar tentang takdir. Bahasan ini kita bahas tentang takdir. Karena kalau belajar secara teoritik takdir itu membingungkan sekali. Tapi ketika melihat ini relate banget dengan kehidupan mereka, mereka baru merasa bahwa gua nggak ada ruang untuk bersangka buruk kepada Tuhan. Kalau gua paham konsep iman kepada takdir dengan baik. Gitu. Termasuk tentang jodoh, termasuk tentang rizki, termasuk tentang umur. Itu semua di mana kita menempatkan wilayah kita sama wilayah Allah aja deh. Banyak teman-teman yang sering curhat di Suara Berkelas, Ustaz, tentang kalau ntar undang Ustaz Faris tuh ngomongin tentang pernikahan kan ya. Dan ada data yang saya kaitkan bahwa data BPS menunjukkan angka pernikahan di Indonesia itu katanya menurun setiap tahun, Ustaz. Karena anak muda sekarang itu kan terlalu cemas memikirkan tentang risiko finansialnya sehingga pernikahan itu ditunda ya. Kalau dikaitkan dengan keilmuan Ustadz dan apa yang kita bahas sejak menit awal tadi sampai di menit sekarang, bagaimana harusnya teman-teman memahami pemahaman tentang pernikahan itu sendiri bagi teman-teman yang belum menikah bahkan? Iya. Saya ngelihat justru generasi sekarang itu sebenarnya lebih realistis. Jadi ketakutan mereka itu juga real gitu loh. Wajar mereka punya ketakutan itu. Tapi kalau kemudian ketakutan itu membuat dia tidak membuat satu keputusan tanpa batas waktu, itu jadi masalah. Kalau ketakutan itu membuat dia harus merasa sempurna dulu di berbagai bidang, itu bermasalah. Rasa takut itu nikmat dari Allah loh. Ya, yang menyelamatkan kita itu rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, penting nikah aja nanti pokoknya. Nggak bisa begitu. Kita kalau anak masih kecil, ajak ke taman safari misalnya, ketika sampai di tempat hewan buas, dia lihat harimau bagus sekali warnanya atau apa, kita buka pintu mobil, dia nggak takut, dia pergi ke situ kan nggak selamat. Kalau kita takut kenapa? Karena kita tahu. Gitu. Itu kan ketakutan yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi dalam pernikahan itu memang ada batas-batas ketakutan yang memang harus kita jaga. Gimana kita menjalankan hukum sebab akibat tadi? Gimana kita berpikir rezeki? Gimana kita berpikir gitu? Tapi itu nggak berarti kita harus menyempurnakan segala sesuatu. Karena ketika kita faham tentang wilayah kita dan wilayah Allah tadi, kita tahu kita itu cuma diwajibkan untuk berusaha semaksimal yang kita bisa aja. Karena nggak bakal sempurna. Nah, menyempurnakannya itu adalah wilayah kita berserah ke Allah. Ada hal yang menarik nih. Ini termasuk tentang pernikahan, tapi ini bicara tentang peperangan. Di Quran tuh ada persamaan ketika Allah membahas tentang pasangan, ketika Allah bahas tentang peperangan. Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik bagi kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi Allah simpan kebaikan di situ. Itu bicara tentang perempuan, pasangan, bicara tentang peperangan. Gimana kita menyiasati hal-hal yang gak mungkin kita bisa menyiapkan secara sempurna. Emangnya ada peperangan yang sesuai dengan rencana dari sejak awal? Amerika nyerang Iran gak nyangka bahwa bakal banyak kejutan. Israel ketika menyerang Gaza gak menyangka bahwa begitu gitu loh. Nah, umat Islam juga begitu. Dalam urusan pernikahan juga begitu. Jadi kamu cukup siapkan saja semampu kamu, nanti Allah yang menyempurnakan. Tentang perang itu Allah bahas begini. Di surat Al-Anfal Allah bicara tentang perang Badar. Perang Badar ini perang luar biasa. Salah satu dari 10 perang yang mengubah wajah dunia. Di ayat ke-60 Allah bilang, siapkan semampu kamu kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu siapkan kekuatan semampu, semaksimal mungkin yang kamu bisa lakukan. Tapi di ayat ke-17 Allah berkata sejak awal, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang bunuh, Allah yang bunuh. Bukan kamu yang melepaskan anak panah, tapi Allah yang melepaskan anak panah. Jadi di satu ayat Allah bilang, siapkan semampu kamu, semaksimal mungkin, seolah-olah kemenangan dari usaha. Tapi di ayat yang satu Allah bantah. Enggak, semua itu adalah kerja Allah. Nah, makanya menarik. Ketika Allah memerintahkan kita siapkan kekuatan, Allah bilang, mastata'tum min quwwah. Sesuai dengan kemampuan kamu saja. Allah enggak bilang begini, wa'iddu lahum mithla quwwatihim quwwah. Siapkan kekuatan selevel dengan kekuatan musuh.
atau fauqa quwwatihim quwwah, siapkan kekuatan di atas kekuatan musuh. Enggak. Jadi kalau musuh punya kekuatan A, B, C sampai Z, kamu cuma bisa menyiapkan sampai E sampai F, cukup kamu sampai F. Allah nanti yang menyempurnakan G, H, I, J, K sampai Z itu. Ya. Kita kalau memaksa diri melakukan persiapan-persiapan di luar kemampuan kita nggak nikah-nikah dong kalau begitu. Saya tuh ada satu nasihat ya waktu sebelum nikah dulu. Dia bilang, adalah senior bilang gini, Mas Faris dia bilang, kalau saya bilang, walaupun Mas Faris bisa punya uang sebelum nikah untuk beli rumah, jangan beli rumah dulu. Beli rumah itu setelah menikah. Supaya istri itu nggak merasa menumpang seumur hidup. Kalau segalanya sudah sempurna, lalu kita menikah, istri masuk ke rumah kita, itu dia akan merasa dia menumpang di rumah kita sepanjang hidup. Tapi dengan rumah yang mulai dibangun dari awal, dipilih secara bersama-sama, direnovasi, dibentuk, itu beda banget. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang harus kita siapkan. Harus ada ketakutan yang realistis juga. Tapi nggak boleh kita harus sempurna dulu segala sesuatu baru menikah. Itu sempat jadi pertanyaan saya sih, Ustaz. Kayak kalau segala hal sesuatu itu sempurna dan tiba-tiba kita menikah, maka apa yang harus diupayakan bersama? Bagaimana menikmati proses bersama pasangan tadi ya? Kayak kita hilang momen di prosesnya itu ya, karena di sini udah siap, udah siap segalanya. Dan kalau ada hal-hal yang bersinggungan, kayak kita tuh bisa aja punya ego yang besar untuk bilang, kamu kan numpang, kamu tiba-tiba orang baru yang hadir di hidupku yang sempurna ini gitu ya. Wah, itu paling menarik ya. Tapi bukan berarti teman-teman tidak harus berupaya, jadi kalian harus berupaya. Iya. Atau kalian harus mempersiapkan gitu. Tapi di level A sampai F semaksimal apapun kita menyiapkan itu nggak bakal sempurna. Karena nanti kesulitan-kesulitan yang kita temukan di jalan rumah tangga itu justru syahdunya di situ. Sama seperti perjalanan. Ya, perjalanan umroh kemarin Bang Bilal. Yang paling ingat yang mana? Pasti yang paling susahnya, yang paling capeknya. Iya, kuliah di Jepang dulu mana yang paling diingat? Pasti part-part yang tidak enaknya itu. Tapi itu akan berubah jadi kenangan, berubah jadi cerita, berubah jadi itu yang kita nikmatin. Setuju sekali. Saya masih ingat momen-momen di mana pahitnya menikmati hidup, pahitnya berjuang, dan itulah yang bikin hidup ini indah untuk dikenang gitu ya. Iya dong. Iya. Apa insight baru ke teman-teman di sini yang belum nikah atau yang sudah menikah juga tapi ingin tahu dari kacamata Ustadz sendiri tentang bagaimana harusnya menjalani hidup setelah menikah, bagaimana konsep pembagian suami dan istri gitu ya. Mungkin wilayah-wilayah apa yang harus kita tahu juga Ustadz. Oke. Jadi ketika kita menjalankan peran-peran dalam hidup nih, kita nih dalam hidup nih punya banyak peran, punya banyak identitas. Begitu kita lahir, kita menjalankan peran sebagai anak, sebagai warga negara Indonesia. Lalu kita sekolah sebagai siswa, lalu kita mengajar sebagai guru, lalu kita berdagang sebagai pedagang, lalu kita beli sebagai pembeli, kan gitu. Ketika menikah, kita menjalankan peran sebagai suami, sebagai istri gitu. Kita mesti tahu peran inti dalam kehidupan itu apa. Sehingga peran-peran yang kecil itu harus menguatkan peran inti. Misalnya gini, peran inti kita ini adalah hamba Allah. Itu peran utama kita. Maka peran apapun yang kita jalani harus menguatkan peran itu, peran sebagai hamba Allah. Jadi saya bilang ke istri saya, aku akan menjalankan peranku dengan baik sebagai suami. Tapi di atas itu, aku menjalankan peranku sebagai hamba. Kalau dia minta sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, mohon maaf, aku nggak mau merusak peran yang lebih tinggi tadi. Orang tua minta kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita walaupun menjalankan peran anak, tapi sebelum aku menjadi anakmu, aku adalah hamba Allah. Jadi kita baik kepada pasangan, itu bukan karena takut sama istri, tapi karena takut sama Allah. Kita menjaga peran kita sebagai hamba Allah. Istri taat kepada suami nanti, jangan karena dia menafkahi kamu, tapi kamu menjalankan perintah Allah karena kamu hamba Allah. Kita berbakti kepada kedua orang tua, bukan karena orang tua baik, tapi karena itu adalah perintah Allah. Jadi kalau kita melakukan hormat kepada suami, taat kepada suami berdasarkan uang belanjanya, ketika diuji urusan ekonomi kita nggak taat dong. Begitu juga seorang suami kepada istri, ketika istrinya melakukan kesalahan atau ketika ya ada satu kasus dalam kehidupan, dia kemudian jadi jahat kepada pasangannya. Padahal Allah perintahkan kamu harus baik kepada pasangan.
Kamu harus baik kepada anak, kamu harus baik kepada orang tua. Jadi apapun yang kita lakukan, menjalani peran-peran sosial pun itu hakikatnya untuk menguatkan peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga stabil kita. Ya. Ketika suami uang belanjanya lebih atau kurang tetap taat. Karena kita menjalankan peran kita sebagai hamba Allah yang memerintahkan kita untuk taat sama suami. Simpelnya seperti peran Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah, tapi pada hari itu dia mendengar perintah Allah, itu Iya. menyembelih anaknya sendiri gitu Iya, ya. Padahal itu anaknya, anak kandungnya sendiri, tapi Allah punya rencana lain gitu ya. Iya, betul, betul. Jadi di atas peran ayah, dia adalah hamba Allah. Kalau kita lebih dalam lagi masuk ke peran seorang laki-laki, Sar, karena banyak sekali mental health problem di zaman sekarang itu laki-laki yang nggak tahu cerita ke siapa gitu. Laki-laki yang punya banyak trauma, sehingga jatuhnya ke fenomena suicide gitu. Banyak sekali orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena nggak tahu cerita ke siapa, karena ini ngerasa bahwa kayaknya nggak ada yang support aku gitu. Karena aku punya banyak trauma, jadi segala macam di pikirannya terus berkutat sehingga pakai victim mentality, membenci hari-harinya, nggak percaya lagi ke Tuhannya. Itu harusnya pendekatan strategis, atau tadi kalau bahasanya Iman Pet tadi ada relevansi atau dakwah yang relevan ke anak-anak yang mendengar ini, laki-laki yang mendengar ini seperti apa, Ustaz? Iya. Kadang begini ya, saya teringat kita itu kadang sebenarnya yang membuat tidak stabil itu karena perkataan manusia sebenarnya. Karena kita tidak ingin mengkhianati ekspektasi banyak orang sebenarnya. Misalnya begini, kita udah keluar rumah, semangat, vibe-nya positif, pengen kerja dengan penuh spirit pada hari itu gitu. Sampai di kantor ketemu sama satu orang, nasib kita tidak ditentukan oleh orang itu. Hanya dengan satu ucapan dari dia itu mengubah mood kita sehari. Dia bilang, kita nggak mau lagi main sama elu. Langsung berubah itu. Itu kata-kata manusia. Begitu kuatnya mengubah mood yang sebelumnya positif jadi negatif. Tapi kenapa kata-kata Allah yang bilang ke kita, kalau hambaku bertanya tentang aku dekat ya. Kenapa nggak mengubah kita? Saat kita sedang terpuruk, saat kita merasa bahwa tidak ada teman untuk bercerita. Kenapa kata-kata Allah yang terbukti tidak bisa diubah, terbukti kebenarannya sudah belasan abad sampai sekarang itu nggak ngaruh ke dalam diri kita. Di mana kedudukan Allah di dalam diri kita tuh? Itu cara kita tadi memandang segala sesuatu tadi. Allah nggak mungkin salah dong. Allah nggak mungkin ngingkarin janji, nggak mungkin, gitu. Tapi kan orang tidak kenal Allah sehingga merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Allah, gitu. Kalau manusia memang bisa ninggalin kita kok. Kamu bisa mencintai siapapun dalam hidup, tapi pada saatnya dia bakal pergi. Tapi kalau sama Allah dia nggak pernah pergi. Allah ngingatin Nabi itu indah sekali. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak mungkin pamit sebentar aja. Wadda'a itu artinya pamit sebentar loh. Bukan Allah bilang Allah nggak mungkin ninggalin kamu, enggak. Allah pamit sebentar aja dalam hidupmu itu nggak pernah. Apalagi Allah membenci kamu. Jadi cara kita membaca Allah Subhanahu wa taala, cara kerjanya, sifat-sifatnya, pengalaman kita selama ini dengan Allah Subhanahu wa taala itu menentukan kita akan bercerita kepada siapa, akan mengadu kepada siapa. Gitu. Kalau kita kehilangan itu, kita kehilangan kebahagiaan di masa depan.